Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ridwani. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara sifat manusia adalah senantiasa melakukan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan memiliki tabiat suka bersalah dan suka berdosa. Sebagaimana Allah menciptakan manusia memiliki rasa lapar dan dahaga, demikian juga Allah menciptakan manusia dengan tabiat sering bersalah dan sering berdosa. Karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Seluruh anak-anak Adam adalah khata'. Khata' dalam bahasa Arab artinya sering melakukan kesalahan, sering bersalah. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang sering bersalah adalah orang yang sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar, wa ana aghfiru dzunuba jami'an, fastaghfiruni aghfir lakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa melakukan kesalahan di siang hari dan di malam hari." Jadi Allah mengatakan, "Innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar." Kalian senantiasa melakukan kesalahan dan dosa-dosa di malam hari dan juga di siang hari. Dan aku mengampuni seluruh dosa, maka mohonlah ampunan bagiku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ini menunjukkan bahwasanya manusia tidak akan pernah luput dari kesalahan. Bagaimanapun dia berusaha untuk istiqamah, bagaimanapun dia berusaha untuk senantiasa lurus, dia tidak akan mampu. Dia tidak akan mampu. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk istiqamah, tetapi Allah menyuruh manusia juga untuk beristighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiruh." Fastaqimu ilaihi artinya istiqamahlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wastaghfiruh, dan mohonkanlah, mintalah ampunan. Kenapa? Karena kalian tidak bakalan mampu untuk istiqamah terus, pasti ada kesalahan. Jadi itu sifat dasar manusia, terjerumus dalam kesalahan. Dan jika dia terjerumus dalam kesalahan, kata Allah, wastaghfiruh, maka mohonlah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menghukum dan tidak menghadap manusia setiap kali melakukan kesalahan. Kalau setiap kali manusia melakukan kesalahan lantas dihukum dan diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka semua manusia akan binasa di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Law yu'akhidhu Allahu an-nasa bi dhulmihim ma taraka 'alayha min dabbah, walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma. Fa idza jaa'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya Allah menghukum dan menghadap manusia karena kezaliman yang mereka lakukan, maka tidak akan ada yang bisa berada di atas muka bumi, semuanya akan binasa. Akan tetapi Allah menunda hukuman tersebut sampai waktu yang telah ditentukan. Allah beri waktu kita untuk kembali kepada Allah. Allah beri waktu kepada kita untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang bahagia ini, saya ingin sebagai mukadimah, saya ingin menjelaskan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang tatkala dia melakukan dosa-dosa. Apa yang harus dia lakukan tatkala dia melakukan dosa-dosa? Secara umum ada dua perkara penting yang harus dia lakukan tatkala dia melakukan dosa-dosa. Yang pertama, para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala seorang melakukan dosa, maka hendaknya dia bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus yakin bahwasanya betapapun besar dosa yang dia lakukan dan betapapun
banyaknya dosa yang dilakukan, betapapun berulang-ulang dosa yang dilakukan, maka Allah Maha Pengampun. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang indah, di antaranya Ghafir, di antaranya Al-Ghafur, di antaranya Al-Ghaffar. Al-Ghafir, Al-Ghafur, Al-Ghaffar. Seperti firman Allah, Ghafirudz dzambi wa qabilul tawb. Dialah Allah yang mengampuni dosa-dosa. Al-Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayat, bahwa Al-Ghafurur Rahim, dialah Allah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang ketiga, seperti firman perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya, wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada mereka, kepada kaumku, istaghfiru rabbakum, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, innahu kana ghaffara. Semuanya Dia akan Maha Pengampun. Para ulama menjelaskan, sebagai ulama menjelaskan apa bedanya antara Ghafir, antara Ghafur dengan Ghaffar. Semuanya nama Allah yang mulia. Kata mereka, Ghafir ini secara umum Allah Maha Pengampun. Al-Ghafur berkaitan dengan dosa-dosa yang berulang-ulang. Seakan-akan Al-Ghafur maknanya secara spesifik adalah betapapun seorang mengulang-ulangi dosa sebanyak apapun, maka Allah dan Al-Ghafur akan mengampuni dosa-dosa tersebut. Adapun Al-Ghaffar, kata sebagian ulama, Al-Ghaffar berkaitan dengan dosa-dosa besar. Artinya betapapun besar dosa yang dilakukan oleh seorang hamba, maka Allah Maha mengampuni. Oleh karenanya dalam hadis-hadis dan juga dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala. Wasi'ul maghfirah, kata Allah, Dialah Allah yang luas ampunannya. Dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ya bani Adam, innama da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana minka wa la ubali. Kata Allah, wahai anak Adam, selama engkau berdoa kepadaku dan selama engkau berharap kepadaku, maka aku akan mengampunimu dan aku tidak peduli atas dosa-dosa yang telah kau lakukan. Sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yang penting kau berdoa kepadaku, selama kau berharap kepadaku, betapapun besar dosamu, aku akan peduli dan aku tidak peduli, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku tidak peduli dengan besarnya dan banyaknya dosa-dosamu. Ya bani Adam, law balaghat dhunubuka anana as-samai thumma astaghfartani ghafartu laka wa la ubali. Allah Subhanahu wa taala, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu menjulang, bertumpuk-tumpuk, menjulang sampai ke langit, lantas engkau memohon ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dan aku tidak peduli, meskipun dosa-dosamu begitu banyak. Oleh karenanya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul li ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'an innahu huwal ghafurur rahim. Kata Allah, katakanlah, siapa yang diperintahkan Nabi SAW diperintahkan untuk memberi kabar gembira, katakanlah, demikian juga para dai, demikian juga orang saleh, hendaknya mereka memberi kabar gembira kepada siapa? Kabar gembira kepada para pelaku maksiat agar mereka tidak berputus asa. Ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, kepada hamba-hambaku, katakanlah kepada hamba-hambaku yang mereka berlebihan dalam bermaksiat. Allah tidak mengatakan katakanlah kepada hamba-hambaku yang bermaksiat, tapi Allah katakanlah kepada hamba-hambaku yang bergelimang dengan dosa, yang tenggelam dalam dosa-dosa, yang berlebihan dalam bermaksiat. La taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Jika seorang hamba beristighfar, maka seluruh dosa-dosa akan diampuni. Allah mengatakan, Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Karenanya, betapapun besar dosa seorang hamba, jika dia beristighfar, maka akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapapun besar dan banyaknya dosanya, maka ampunan Allah lebih luas dan lebih besar. Kata seorang penyair berkata, Ya Rabbi, in balaghat dhunubi kathratan wa laqad alimtu bi anna afwaka a'zamu in kana la yarjuka illa al-muhsin fa biman yaludu wa yastajiru al-mujrimu. Dia mengatakan, Ya Rabbku, seandainya dosa-dosaku bertumpuk dan sangat banyak, sungguh aku telah mengetahui bahwasanya ampunanmu lebih luas dan lebih besar.
Kalau yang bisa berharap kepada engkau hanya orang-orang yang saleh, lantas kemanakah orang-orang yang berbuat maksiat harus berlindung dan mohon pertolongan? Oleh karena para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, ini yang pertama, jika seorang melakukan dosa maka hendaknya dia beristighfar. Apa makna istighfar? Istighfar dalam bahasa Arab diambil dari kalimat istighfar, dari wazan istaf'ala, timbangan istaf'ala yang artinya talabul fi'il. Kalau kita mengatakan astagfirullah, artinya aku mohon maghfirah kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon maghfirah. Dan maghfirah, apa arti maghfirah? Maghfirah secara umum maknanya adalah ampunan. Maghfirah artinya ampunan. Namun di balik ampunan tersebut ada makna yang terkandung yang sangat dalam maknanya, yaitu maghfirah artinya taghtiyah, menutupi, taghtiyah atau sitar. Sebagaimana dalam bahasa Arab, ghafara artinya menutupi. Karenanya penutup kepala yang dipakai oleh seorang prajurit tatkala berperang agar melindungi kepalanya, menutup kepalanya, namanya mikfar dalam bahasa Arab. Namanya mikfar. Karenanya makna astagfirullah artinya, ya Allah, aku mohon ampunan darimu dan aku juga mohon agar engkau menutup aib-aibku dan dosa-dosaku di dunia dan juga menutupnya di akhirat. Itu makna astagfirullah. Makna astagfirullah. Karena seorang ingin agar dosa-dosanya bukan hanya sekedar diampuni, tetapi juga agar ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diumbar dan tidak dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena seandainya jika dosa-dosa seorang hamba dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada yang akan mau dekat dengan dia. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Wasir rahimahullah, "Lau kana lidzunubi rihun ma jalasa ilayya ahad." Kalau seandainya dosa-dosa itu ada aromanya, ada baunya, maka tidak seorang pun yang akan mau duduk dengan saya. Kenapa? Karena akan keluar dari tubuhnya bau aroma-aroma maksiat yang dia lakukan. Karena seorang salaf berkata, saya tidak tahu mana anugerah yang lebih besar kepada saya. Apakah saya dimudahkan untuk beramal saleh, ataukah karena aib-aib saya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Saya tidak tahu mana yang lebih mulia. Apakah saya dimudahkan untuk beramal saleh, ataukah karena aib-aib saya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala? Sampai-sampai sebagian orang mengatakan bahwasanya engkau dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan karena amalan saleh yang kau lakukan, tetapi engkau dimudahkan oleh Allah di hadapan masyarakat karena aib-aibmu yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Yaitu kalau ada seorang dia rajin sholat, dia rajin sedekah, kemudian dia haji, dia umrah, tetapi aibnya dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala, maka masyarakat akan menjauhi dari itu. Meskipun dia banyak amal soleh, apalagi masyarakat yang dilihat adalah keburukan. Setelah terbongkar aibnya, maka meskipun dia rajin sholat, meskipun dia rajin puasa, meskipun dia rajin sedekah, maka akan ditinggal oleh masyarakat karena aib yang dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya, tatkala kita mengatakan astagfirullah, artinya ya Allah, aku mohon ampunan darimu dan aku mohon agar aib-aibku di dunia ditutup olehmu, dan juga aib-aibku di akhirat agar tidak dibongkar di akhirat. Sungguh beruntung seorang yang senantiasa beristighfar. Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan beliau beristighfar 100 kali dalam sehari. Itu minimal istighfar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, innahu la yuqan ala qalbi wa inni la astaghfirullah fil yawmi mi'ata marrah. Sungguh hatiku merasa terliputi oleh sesuatu dan aku beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali. Sahabat terkadang menghitung istighfar Nabi setelah Nabi duduk, Nabi bisa beristighfar 100 kali sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Sungguh beruntung seorang yang mendapati dalam catatan amalnya banyak istighfar. Seorang hamba harus banyak istighfar. Banyak istighfar. Istighfarnya mengurangi dosa-dosanya. Istighfarnya mengampuni dosa-dosa. Dengan istighfarnya tertutup aib-aib, di dunia, terlebih lagi di akhirat. Oleh karenanya tatkala di akhirat kelak seorang hamba yang senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala akan dipanggil oleh Allah dan disidang oleh Allah, namun secara tertutup antara Allah dengan dia sendiri. Tidak ada orang lain yang tahu. Allah mengatakan kepada si fulan, si hamba ini, "Ata'rifu hadzal dzam?" Tahukah engkau dosa ini yang pernah kau lakukan?
Dosa yang kita tatkala dia bersendirian, tidak ada yang tahu, tidak ada yang melihat dia melakukannya. Tatkala dia mengunci pintunya, dia bermaksiat, maka Allah mengatakan, "Ata'rifu hadzal dzamb?" Kau tahu dosa ini? Kata dia, "A'rifu Rabbi." Saya tahu ya Allah, saya tahu. Kemudian Allah mengatakan membongkar ayat yang lain. Kata Allah, "Ata'rifu hadzal dzamb?" Tahukah kau dosa yang ini? Kata dia, "A'rifu Rabbi." Saya tahu ya Allah. Allah bongkar lagi, "Ata'rifu hadzal dzamb?" Kau tahu dosa ini? Tepatnya, kalau bukan di mana, di waktu kapan? Kau tahu dosa ini? Dia mengatakan, "A'rifu Rabbi, a'rifu Rabbi." Saya tahu ya Allah, ya saya tahu Rabbu. Saya tahu Rabbu. Seakan-akan dia mengatakan, sudah ya Allah, saya tahu semua. Tidak ada yang bisa dia ingkar. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Waqad satartuha 'anka fid dunya." Saya telah menutup aib-aibmu ini, dosa-dosamu di dunia, dan di akhirat aku akan sekarang aku ampuni dosa-dosamu. Ini adalah nasib seorang yang banyak beristighfar di dunia. Maka di akhirat Allah tidak akan bongkar aibnya ala ru'usil khalaiq di hadapan masyarakat kita. Adapun orang yang tidak beristighfar, rajin bermaksiat, tidak istighfar, istighfarnya tidak keluar dari hatinya, maka orang ini akan dibongkar aibnya oleh Allah di ala ru'usil khalaiq. Dan kalau banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Allah panggil semua orang hamba berlaku maksiat, dibongkar di hadapan semua orang. Maka ketahuanlah aibnya di hadapan keluarganya, di hadapan guru-gurunya, di hadapan teman-temannya, di hadapan murid-muridnya. Allah bongkar aibnya. Kenapa? Dia jarang beristighfar, tidak pernah beristighfar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yauma tublas sarair." Hari di mana rahasia-rahasia dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Amal-amal yang tersembunyi yang tidak ada orang lain tahu, maka pada hari tersebut akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini pertama yang harus kita lakukan jika kita bermaksiat, maka hendaknya kita segera bertobat kepada Allah dan banyak beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mulia seperti sepertiga malam yang terakhir, yang kata Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang beriman, "Wa bil ashari hum yastaghfirun." Yang mereka di waktu sahur mereka beristighfar. Ini yang pertama. Yang kedua, yang hendaknya dilakukan seorang hamba ketika dia bermaksiat, dan dia masih akan bermaksiat, jadi mungkin dia tidak bermaksiat. Bagaimanapun dia berusaha, dia pasti bermaksiat. Maka yang dia lakukan adalah banyak beramal saleh. Banyak beramal saleh. Ibnu Taimiyah rahimahullah memiliki penjelasan yang indah tentang akan hal ini. Tentang bahwasanya jika orang bermaksiat maka hendaknya banyak melakukan amal saleh. Berdasarkan hadis Nabi SAW, tatkala Nabi berwasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, kata Nabi SAW, "Wa'ati as-sayyi'atal hasanata tamhuha." Kata Nabi, jika kau melakukan maksiat keburukan, maka sertakanlah dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapus keburukan yang kau lakukan. Jadi Ibnu Taimiyah rahimahullah menjelaskan bahwasanya dosa itu ibarat najis. Najis yang mengotori hati, najis yang mengotori amal saleh kita, dan najis harus dibersihkan dengan air yang banyak. Kalau airnya banyak, airnya cukup, maka najis itu akan hilang. Terlebih-lebih lagi kalau airnya banyak. Amal saleh itu seperti pembersih, seperti air yang membersihkan najis. Karena tatkala seorang Arab Badui, sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik, "Ja'a Arabiyyun fabala fi dhahifatil masjid fasajarahu an-nas wa nahahum an-nabi sallallahu alaihi wasallam." Ada seorang Arab Badui masuk ke Masjid Nabawi, kemudian dia kencing di masjid. Dia kencing di masjid. Tatkala dia kencing di masjid, padahal ada Nabi, ada para sahabat, maka para sahabat berdiri ingin mencegah dia, melarang dia. Namun Nabi melarang para sahabat untuk melarang dia. Nabi melarang sahabat untuk melarang Arab Badui. Kata Nabi, "Da'u, biar dia kencing." Biar dia apa? Kencing. Kenapa kalau dilarang bahaya? Dilarang dia bisa balik menyerang. Dengan air kencingnya tadi maka terhamburan kemana-mana. Tapi kalau dia konsentrasi kencing, maka akan terfokus pada satu titik. Itu saja dapat kencing. Maka kata Nabi, "Da'u, biarin dia kencing." Setelah selesai Arab Badui ini kencing, maka Nabi SAW memerintahkan "Dinanhu bi'ilma", Nabi memerintahkan didatangkan air seember, fa'uhriqa alaihi. Kemudian Nabi SAW menyuruh agar air seember tersebut ditumpahkan di air kencing Arab Badui ini, maka hilanglah najis kencing tersebut. Air kencing najis ibarat maksiat. Tapi kalau dihilangkan dengan seember air, maka akan hilang. Akan hilang najis tersebut. Demikianlah dosa.
Kalau seorang melakukan dosa, maka dia banyak melakukan kebajikan. Secara umum kebajikan apa saja. Jika dia tahu dia berdosa hari ini dan hendaknya dia hisab dirinya, saya berdosa hari ini, ada pandangan yang tidak dia jaga, ada ucapan yang haram yang dia ucapkan, ada yang haram yang dia dengarkan, ya, atau dia melakukan suatu kesalahan, maka perbanyaklah dia beristighfar, perbanyaklah dia melakukan amalan kebajikan, salat-salatnya dia tambah, sedekahnya dia tambah, maka akan hilanglah dosa-dosa tersebut. Demikian juga dalam satu hadis kata Nabi SAW, "Idza balagal ma'u qullataini lam yahmil khabath." Kata Nabi SAW, kalau air sudah mencapai 2 kullah itu sekitar 200 liter, lam yahmil khabath, maka tidak akan mengandung najis. Artinya apa? Kalau ada najis masuk ke dalam air tersebut tidak akan berpengaruh. Kenapa? Airnya banyak. Najis tersebut akan melebur, tidak ada pengaruh. Maka demikianlah orang yang melakukan banyak amal soleh, kalau dia melakukan kesalahan sedikit-sedikit maka tidak pengaruh. Kenapa? Dia sendiri melakukan amal soleh. Allah langsung hilangkan amal maksiat tersebut seakan-akan tidak ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Amal soleh yang dilakukan banyak. Karenanya Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran, "Wa aqimis salata wa rafa'in nahar wa zulfan minal lail innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Dzalika dzikra lid-dzakirin." Kata Allah Subhanahu Wa Taala, didirikanlah salat di penghujung hari, baik di pagi hari maupun di petang hari, subuh hari, kemudian sore atau maghrib, dan sebagian malam kerjakanlah salat. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Dzalika dzikra lid-dzakirin. Sungguhnya ini merupakan peringatan bagi orang-orang yang ingat. Disebutkan dalam hadis yang sahih, ada seorang sahabat yang melakukan maksiat, maka dia datang menemui Nabi untuk melaporkan dirinya. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, asabtu imra'atan fi bustan." Ya Rasulullah, saya bertemu dengan seorang wanita di sebuah kebun, lalu saya melakukan apa yang saya lakukan. Artinya saya cium dia, saya lakukan, cuma saya tidak berhubungan dengan dia. Saya tidak menjimat wanita tersebut. Fa'al ma syi'ta, dia ingin mensucikan diri, dia mengatakan, "Lakukan apa yang kau kehendaki oleh Rasulullah SAW." Ternyata orang ini, sahabat ini sholat subuh. Habis sholat subuh dia lapor kepada Nabi SAW. Maka Nabi bertanya, "Kau sholat subuh bersama kami?" Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sholat subuh telah menghapuskan apa? Dosa." Rasulullah SAW membacakan firman Allah tadi, "Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Allah mengatakan, "Wa aqimis salata tarafa'il nahari wa zulfan minal lail, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at." Dirikanlah sholat di pagi hari dan di petang hari, dan juga sebagian waktu di malam hari. Sungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan keburukan-keburukan. Oleh karena seorang yang melakukan maksiat, kemudian dia melakukan banyak kebaikan, kata Nabi SAW, "Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha." Ikutkanlah maksiat yang kau lakukan dengan kebaikan, maka niscaya kebaikan tersebut akan menghapuskan dosa maksiat yang kau lakukan. Ini para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, 2 amalan yang penting yang kita lakukan tatkala kita terjerumus dalam maksiat. Pertama, kita banyak-banyak istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, kita banyak-banyak melakukan amalan-amalan kebajikan agar amalan kebajikan yang banyak kita lakukan, kita banyak baca Quran, banyak zikir, banyak salat malam, banyak salat sunnah, akan melebur dosa-dosa yang kita lakukan. Kemudian yang ketiga adalah bagian dari yang kedua, artinya melakukan amal saleh. Akan tetapi yang ketiga adalah berkaitan dengan amal-amal saleh yang secara khusus Allah sebutkan bahwasanya amal-amal saleh tersebut akan menghapuskan dosa-dosa. Ada amal-amal saleh yang secara khusus Rasulullah SAW sebutkan akan menghapuskan dosa-dosa. Contohnya seperti haji, seperti ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Man hajja wa lam yarfuth wa lam yafsuq raja'a min dhunubihi ka yawmin waladathu ummuh." Barang siapa yang berhaji kemudian dia tidak mengucapkan kata-kata yang kotor, walam yafsuq, dia tidak bermaksiat ketika melakukan haji, raja'a min dhunubihi, maka dia akan keluar bebas dari dosa-dosanya ka yawmin waladathu ummuh, sebagaimana dia baru dilahirkan dari perut ibunya. Ini ibadah secara khusus tentang haji, bahwasanya haji akan menghapuskan dosa-dosa. Oleh karenanya tatkala Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhu hendak masuk Islam, Amr bin As radhiyallahu ta'ala hendak masuk Islam, maka
Dia mengatakan, ya Rasulullah SAW, ubayi'uka walakin ashtaritu. Betul, berhasil ya Rasulullah, saya akan membayar engkau dengan syarat, namun saya punya syarat. Saya punya syarat, ya Rasulullah, kalau saya masuk Islam. Rasulullah SAW, apa syaratnya? Dia mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin masuk Islam, tetapi dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarat saya, dosa-dosa yang telah lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Nabi SAW mengatakan, "Ama ta'lamu ya Amr, anna al-Islam yahdimu ma qablahu, wa anna at-taubata tajubbu ma qablaha, wa anna al-hajja yajubbu ma qablahu." Tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwa kalau orang masuk Islam, maka Islam akan menghilangkan dosa-dosa orang tersebut yang telah lalu. Tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwa jika seorang bertaubat, maka taubat tersebut akan menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Tidakkah kau tahu wahai Amr, bahwa jika seorang berhaji, maka haji tersebut akan menghilangkan dosa-dosa yang telah lalu. Ini di antara amalan-amalan khusus yang memang dijanjikan untuk menghapuskan dosa. Contohnya seperti umrah. Kata Nabi SAW, al-umratu ila al-umrah kafaratun lima bainahuma. Antara umrah yang satu dengan umrah yang lain akan menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya. Contohnya lagi seperti salat 2 rakaat dengan khusyuk. Salat rakaat sebelumnya dengan berwudu. Kata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu setelah dia mempraktikkan wudunya Nabi, kemudian dia mengatakan, "Ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yatawaddau mithla wudu'i hadha." Tsumma qala, sungguhnya aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu dengan tata cara wudu ini. Jadi penting kita berwudu dengan wudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dianjurkan. Namun yang saya harapkan di tanah kita ini bermadzhab Syafi'i, mereka wudunya tidak kurang sempurna. Memang benar dalam mazhab Syafi'i, wudu cuma sentuh-sentuh ini sudah sah. Ini benar dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Bahkan kalau ada air sini, ambil air cemplungkan air di air begini, ini sudah sah. Jadi maksudnya dalam hal ini mazhab Syafi'i mengatakan yang penting kepala kena air. Bahkan misalnya antum mencelupkan jari antum ke air, terus antum cuma begini, sudah sah. Tidak perlu gini-gini, satu jari pun sudah sah. Tetapi kalau kita baca buku-buku mazhab Syafi'i, itu berkaitan dengan wudu minimal yang wajib, bukan yang sempurna. Makanya kalau orang baca buku mazhab Syafi'i, baca wajib yang wudu, kemudian baca juga sunnah-sunnah wudu. Ternyata kalau baca tentang sunnah-sunnah wudu, bahkan mazhab Syafi'i menyuruh kita untuk wudu seperti ini. Tarik ke belakang, balik lagi, kemudian apa? Keliling. Itu disebutkan dalam buku-buku mazhab Syafi'i. Tetapi masyarakat hanya melihat yang wajib saja. Yang wajib memang begini sudah wajib, sudah cukup. Begini sudah sah menurut mazhab Syafi'i. Tapi kenapa mereka tinggalkan yang sunnah? Yang sunnah benar dijelaskan di mazhab Syafi'i. Di antaranya menghirup air, diminum, dikeluarkan lagi. Ini antara sunnah-sunnah apa? Sunnah-sunnah wudu, dan ini termasuk dalam kitab mazhab Syafi'i. Di antaranya berwudu dengan mengalihkan kepala akan kedua tangan ke belakang, kemudian dibalikkan lagi, kemudian mengusap telinga, membasuh telinga. Ini disebutkan dalam kitab-kitab Syafi'i. Sekarang kita berbicara tentang hadis. Rasulullah SAW mengatakan, "Man tawadda'a nahwa wudu'iha." Barang siapa yang wudu seperti tata cara wudu, tentunya tata cara yang sunnah, yang sempurna. Tsumma shalla rak'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, kemudian dia tidak mengajak jiwanya berbicara. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini keutamaan wudu sesuai sunnah Nabi, disertai dengan khusyuk dalam salat 2 rakaat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma shalla rak'ataini", kemudian dia salat 2 rakaat. La yuhadditsu fihi ma nafsahu, dia tidak mengajak jiwanya untuk berbicara dalam 2 rakaat tersebut. Artinya apa? Dia tidak mengajak jiwanya untuk berbicara tentang dunia. Dia cuma mengajak jiwanya untuk berbicara tentang akhirat. Dan kalau seorang sholat, kemudian dia mendengar bacaan imam tentang hari akhirat, tentang hari kiamat, maka kemudian jiwanya melayang mengingat hari akhirat, maka ini tidak jadi masalah. Ketika imam mungkin berbicara tentang ayat tentang berbakti kepada orang tua, maka dia pun mengingat kedua orang tuanya, maka ini tidak jadi masalah. Yang jadi masalah, imam berbicara tentang hari akhirat, pikirannya tentang berdagang. Nah ini jadi masalah. Begitu dia Allahu Akbar, begitu Allahu Akbar. Kalau dia sholat subuh,
maka seluruh kegiatan yang akan dia lakukan dari pagi sampai malam dia rencanakan dalam sholatnya. Allah, nanti jam 9 saya kesini, saya jemput ini, kemudian itu apa dia rencanakan tatkala sholat subuh. Nanti kalau dia sholat isya, dia evaluasi apa yang telah dia lakukan dari pagi sampai malam. Oh, tadi saya sudah begini. Setan selalu menggoda. Namun barang siapa yang ingat tentang hadis ini, barang siapa yang berwudu dengan wudunya Nabi SAW, kemudian sholat 2 rakaat dengan khusyuk, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Di antara amalan-amalan yang secara khusus disebutkan oleh Nabi akan menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu adalah bulan Ramadan. Luar biasa. Nabi SAW menyebutkan tentang bulan Ramadan semuanya adalah memberi ampunan. Kata Nabi SAW, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan penuh dengan keimanan dan penuh dengan pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang salat malam, salat tarawih di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi bulan Ramadan secara khusus adalah bulan ampunan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengkondisikan bulan tersebut agar hamba-hambanya mudah untuk beramal saleh dan agar hamba-hambanya mudah diampuni. Karena dalam hadis disebutkan, "Idza ja'a Ramadan futihat abwaabul jannah wa ghulqat abwaabun niran wa suffidat asyayatin." Jika telah datang bulan Ramadan, maka dibukakanlah pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka dan setan-setan dibelenggu. Ini berarti Allah mengkondisikan bulan tersebut. Setan-setan tidak ada luasa untuk mengganggu, tidak ada luasa untuk menggoda. Kenapa mereka dibelenggu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim malaikat untuk menyeru, wa yunadil munadi. Kata Nabi SAW, dan menyerulah orang dan menyerulah seruan, ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyal syarri aqsir. Wahai mencari kebaikan, semangatlah, dan wahai mencari keburukan, berhenti. Jadi seorang mendapati dirinya semangat untuk beribadah di bulan Ramadan karena Allah telah mengkondisikan bulan tersebut. Kemudian tiap malam adalah janji ampunan. Kata Nabi SAW, "Walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal lail." Dan setiap malam di bulan Ramadan adalah malam pembebasan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap malam. Dari sini kita tahu hadis yang sering disampaikan oleh para khatib, para dai, bahwasanya Ramadan terbagi menjadi 3. Sepertiga yang pertama, 10 malam pertama adalah malam-malam rahmat, kemudian 10 malam kedua adalah malam-malam ampunan, dan 10 malam ketiga adalah malam kebebasan dari neraka jahanam. Ini hadis yang dhaif secara sanad dan secara makna batil. Maknanya batil bertentangan dengan hadis yang sahih. Dari 2 sisi. Yang pertama, maknanya batil. Sisi pertama bertentangan dengan hadis yang tadi kita sebutkan. Allah mengatakan, walillahi, Rasulullah SAW bersabda, walillahi utaqa'u minan niran wa dzalika kullal lail. Dan Allah memiliki hamba-hamba yang Allah bebaskan dari neraka jahanam, dan itu berlaku setiap apa? Setiap malam. Kata Nabi, wa dzalika kullal lail. Dan itu berlaku setiap malam di bulan Ramadan. Ini sisi pertama. Yang kedua yang menunjukkan batilnya hadis ini, kenapa? Karena sulit digambarkan, terpisahkan antara rahmat dan ampunan dan bebasan neraka jahanam. Artinya apa? Kalau ada orang berpuasa misalnya, baru 10 hari pertama dia meninggal dunia, berarti dia baru dapat rahmat, belum sempat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dibebaskan dari neraka jahanam, belum sempat. Kalau ada orang berpuasa kemudian dia meninggal di 10 malam yang kedua, dia sudah dirahmati, sudah diampuni, namun belum bebas dari neraka jahanam. Ini repot juga. Padahal 3 perkara ini tidak bisa dipisahkan antara rahmat, kemudian ampunan, dan bebas dari neraka jahanam. Kalau orang sudah diampuni oleh Allah, otomatis dirahmati oleh Allah, dan otomatis dibebaskan dari neraka jahanam, dan otomatis masuk surga. Sudah otomatis. Oleh karena hadis-hadis yang tadi kita sebutkan, barang siapa yang berpuasa dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, Rasulullah SAW tidak mengatakan dia masuk surga. Tidak tahu Rasulullah mungkin. Rasulullah SAW juga mengatakan diampuni dosa-dosa yang telah lalu.
Kenapa? Kalau sudah diampuni dosa yang lalu, otomatis masuk surga. Rasulullah SAW mengatakan, "Qama Ramadhan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang salat tarawih, salat malam di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, diampuni dosa-dosa yang telah lalu, otomatis masuk surga. Meskipun Rasulullah tidak bilang surga. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan juga, "Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan ibadah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, akan diampuni dosa-dosa yang lalu. Artinya apa? Otomatis masuk surga. Jadi tiga perkara tidak bisa dipisahkan. Rahmat Allah serta ampunan Allah dan bebas dari neraka jahanam. Kalau orang sudah diampuni pasti masuk surga, pasti bebas dari neraka jahanam. Oleh karenanya di antara hal yang aneh apa yang dikatakan oleh salah seorang dai, dia mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad tidak menjamin masuk surga. Ini kacau seperti ini. Nabi Muhammad tidak menjamin masuk surga. Ini pendapat yang sangat ngawur. Pertama, Nabi sendiri sudah menjamin orang lain masuk surga. Dan ini sepakatan akidah Ahlussunnah. Mereka menyebut orang-orang dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin? Nabi. Dia mengatakan Abu Bakar fil jannah, Abu Bakar di surga. Umar fil jannah, Umar di surga. Utsman fil jannah, Utsman di surga. Ali fil jannah, Ali bin Abi Thalib di surga. Abdurrahman bin Auf fil jannah. Rasulullah sebutkan tadi 10 orang. Bagaimana Rasulullah SAW menjamin mereka masuk surga sementara dia sendiri tidak terjamin? Sementara dia sendiri tidak terjamin. Ini kedustaan. Kalau sahabat saja murid-murid Nabi terjamin, apalagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah SAW juga disebut dalam hadis, maka Rasulullah SAW pintu surga tidak akan terbuka kecuali yang mengetuk siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dalam banyak hadis para sahabat tahu perkara yang mutawatir, para sahabat mengerti bahwa Rasulullah SAW ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar. Rasulullah SAW adalah hamba yang telah diampuni dosa-dosa yang telah lalu dan akan datang. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbi wa ma ta'akhkhar." Agar Allah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Dan sudah kita jelaskan, kalau seorang hamba sudah dijamin dosa-dosanya diampuni, berarti sudah otomatis apa masuk surga, sudah pasti. Sudah pasti. Rasulullah SAW mengatakan kepada Bilal, "Wahai Bilal, amalan apa yang kau lakukan? Saya lihat sendalmu di depan saya di surga." Terus Rasulullah tidak di surga. Rasulullah jelas masuk surga, sudah pasti. Adapun hadis yang dia sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yadkhulu ahadukumul jannah ahdukum bi amalihi." Tidak seorang pun masuk surga dengan amalnya. "Wala anta ya Rasulullah, kau juga tidak masuk surga dengan amalnya?" Kata Rasulullah SAW, "Wala ana." Demikian juga saya tidak masuk surga dengan amalan saya. "Walakin an yataqabbalani Allah bi rahmatihi." Akan tapi Allah merahmatiku dengan rahmatnya sehingga masuk surga. Jadi hadis ini sebenarnya justru menunjukkan Rasulullah dijamin masuk surga. Karena di akhir hadis kata Nabi SAW, "Kau juga Rasul bertanya, kau tidak masuk surga dengan amalanmu?" Kata Nabi, "Iya, saya juga tidak masuk surga dengan amalan saya. Akan tapi Allah merahmati saya sehingga saya masuk surga." Ini berarti Rasulullah menjamin dirinya masuk surga atas jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hadis ini tidak sebagaimana dipahami oleh Samdari. Tatkala dia diprotes maka dia kemudian kelas. Kemudian dia mengatakan, "Oh, maksudnya amal bukan sebab masuk surga." Saya baca di republika.com. Dia menulis dan dia mengatakan, amalan bukan sebab masuk surga. Ini kebatilan. Kebatilan, bahaya. Kalau amalan bukan sebab masuk surga, sebenarnya orang masuk surga kalau begitu. Dengan apa? Padahal dalam banyak ayat Allah mengatakan, "Udkhulul jannata bima kuntum ta'malun." Masuklah kalian dalam surga dengan sebab amalan kalian. Justru Allah Maha Adil. Justru orang berbeda-beda tingkatannya di surga dengan amalan. Kata Allah, "Wa likullin darajatun mimma 'amilu." Masing-masing mendapatkan derajat sesuai dengan amalan yang dia lakukan. Allah Maha Adil. Tidak sama antara orang yang amalnya sedikit dengan amalan yang banyak. Semakin orang banyak amalan, semakin tinggi surganya, tidak sama. Jadi ini super kaya masuk dengan surga, maka beramal soleh. Beramal soleh ketika ingin masuk surga. Lantas dia mengatakan amal soleh bukan sebab masuk surga, ini kebatilan.
Adapun hadis yang tadi kita sebutkan, tidak seorang pun masuk surga dengan amalannya, ini telah dijelaskan oleh para ulama. Jangan kita pakai hadis ini terus kita buang ayat-ayat yang begitu banyak dalam Al-Quran. Mana ahli tafsir kalau begitu? Apa fungsinya sebagai ahli tafsir kalau tidak bisa menafsirkan? Para ulama telah menjelaskan maksud hadis ini, artinya amal soleh itu bukan tiket untuk membayar surga, tetapi kita masuk surga dengan sebab amal kita, namun dengan rahmat Allah. Kenapa? Karena amalan kita tidak cukup untuk membayar surga. Bagaimana kita membayar surga? Amalan kita cuma berapa tahun sih? Kita cuma beramal mungkin 30 tahun, 40 tahun, kemudian kita meninggal dunia. Amalan tersebut apa sih? Salat malam mungkin, itu pun jarang-jarang. Puasa juga bulan Ramadan saja, puasa sunnah pun jarang-jarang. Sedekah pun pelit-pelit. Kemudian kita mau untuk bayar surga, amalan kita nggak akan cukup, nggak bakalan cukup. Oleh karenanya coba bayangkan tentang bidadari. Rasulullah SAW mengatakan, "Lawan yang mera'atan min ahli jannah tolak ala ahli dunia." Kalau seandainya seorang wanita penghuni surga nongol di atas muka bumi ini, la ata'at ma bainahuma, akan menerangi apa yang ada di antara langit dan bumi. Seandainya dari Sabang sampai Merauke semuanya mati lampu, maka kalau muncul bidadari terang benderang semuanya. Wala mala'at ma bainahuma riha, maka selain terang benderang, maka akan keluar bau yang semerbak dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, semuanya bau harum. Dan tidak tahu badannya bidadari tersebut dari apa, yang jelas bau harum. Kemudian kata Nabi SAW, wa la tasifwa ala ra'siha khairun min ad-dunya wa ma fiha. Kerudung yang ada di atas kepala bidadari lebih baik daripada dunia dan seisinya. Artinya apa? Kalau antum ambil 1000 wanita tercantik di dunia ini, antum bandingkan dengan kerudungnya bidadari, pasti lebih indah kerudungnya bidadari. Bagaimana dengan pipinya? Intinya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, terus antum punya amalan untuk bayar bidadari, enggak bakalan cukup. Mau untuk beli bidadari, enggak cukup. Uang dari apa itu? Amalan seperti itu enggak cukup. Oleh karenanya, Rasulullah SAW ingatkan bahwasanya kalian tidak seorang pun masuk surga dengan amalan dia sebagai iwak, sebagai tiket untuk bayar, enggak cukup. Amalan ente itu cuma sedikit, ente cuma beramal 40 tahun sementara di surga selama-lamanya, bukan 1 triliun tahun selama-lamanya. Maka amalan yang cuma 40 tahun ini tidak cukup untuk bisa membayar satu nikmat yang ada di surga. Itu maksud hadis tersebut. Bukan amal itu bukan sebab masuk, amal itu sebab masuk surga. Maka dari ini mulai dia mengatakan, oh, maksud saya bukan begitu. Maksud saya bahwasanya amal bukan sebab masuk surga. Lebih kacau lagi. Dia mulai dengan lebih kacau lagi. Oleh karenanya begitulah ya, kalau seorang kadang memiliki pemahaman yang batil, ahli tafsir dan penafsirnya ngaco. Sebelumnya dia mengatakan bahwa jilbab tidak wajib. Jilbab adalah pakaian kehormatan, kesopanan kembali masing kepada masing-masing daerah. Ya, kalau daerah ini tidak usah tutup kepala juga, itu jilbab sudah sopan. Kita bilang kalau begini gawat. Nanti jilbab menurut versi orang Amerika, paha kelihatan juga jilbab karena itu sopan di sana. Ini tafsir yang sangat ngawur, yang tidak pernah ditafsirkan oleh seorang ahli tafsir. Jadi sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang saya tidak pernah dengar ada yang menafsirkan jilbab dengan seperti itu. Saya baru dengar dari beliau ini. Oleh karenanya para hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, saya katakan tadi, jika seorang sudah diampuni oleh Allah dosa-dosanya, maka otomatis apa? Masuk surga. Ini sudah kelaziman. Jadi rahmat dan ampunan dan terbebasnya dari neraka jahanam ini satu paket yang tidak bisa dipisah-pisah. Maka saya katakan bahwasanya Ramadan adalah bulan ampunan dan itu berlaku setiap malam. Karenanya Nabi SAW mencela orang yang bertemu dengan bulan Ramadan namun tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabi SAW raqal mimbar, SAW naik di atas mimbar. Falamma rafa darajat al-ula, setelah Nabi naik di atas mimbar yang pertama, maka naik di atas mimbar yang pertama, maka Rasulullah SAW berkata amin. Kemudian tatkala naik ke tangga yang kedua, Rasulullah SAW berkata lagi amin. Tatkala naik ke tangga yang ketiga, Rasulullah SAW juga berkata amin. Maka ketika Rasulullah SAW selesai, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, inna sami'naka taqul amin 3 marrat. Wahai Rasulullah, kami mendengar engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali. Ada apa gerangan? Maka Nabi SAW mengatakan, falamma raqaitu darajatul ula. Tatkala saya naik di mimbar yang pertama, di tingkat yang pertama, ja'a Jibril datang alaihissalam. Kemudian dia berkata, Syaqi ya Abdul adraka Ramadan fansalafa falam yughfar lahu. Celakalah seorang hamba yang bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian bulan Ramadan tersebut pergi dan dia tidak diampuni. Faqul amin, katakan amin wahai Muhammad. Maka Rasulullah mengatakan amin. Tatkala saya naik
celaka kedua. Jibril berkata, "Syaqi Abdul, celaka seorang hamba. Adraka abawaihi, ahadahuma aw kilaihima, falam yudkhilahul jannah." Celaka seorang hamba yang bertemu dengan kedua orang tuanya, salah satunya atau kedua-duanya, kemudian tidak bisa masuk surga, maka ini hamba yang celaka. Lihat di sini, ini gambaran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bagaimana kesempatan telah dibuka oleh Allah, namun tidak dimaafkan, tidak dimanfaatkan. Contohnya orang yang masih hidup dan masih bertemu dengan kedua orang tuanya, terutama di masa jomblo, indal kibar. Di masa jomblo kedua orang tuanya, tatkala sudah mulai pikun, tatkala sudah suka ngomel-ngomel lagi seperti anak kecil, tatkala suka banyak cerewet ya. Namanya orang tua terkadang mulai lagi seperti anak kecil. Ini justru kesempatan bagi dia masuk surga. Mudah sekali. Artinya apa? Pintu surga telah terbuka selebar-lebarnya. Bahkan dua pintu surga, pintu ayah, pintu ibu terbuka selebar-lebarnya. Namun dia tidak berbakti kepada orang tuanya sehingga akhirnya kedua orang tuanya meninggal dan dia tidak masuk surga, maka ini anak yang kebangetan. Allah sudah bukakan pintu surga selebar-lebarnya. Orang harus cerdas. Amal soleh banyak, namun ada amal-amal soleh yang langsung memasukkan orang dalam surga. Contohnya seperti berbakti kepada kedua orang tua. Maka jika ternyata kedua orang tuanya dia sudah ketemu kedua orang tuanya dalam keadaan jomblo, dia tidak sempat masuk surga, ini hamba yang buruk, hamba yang pantas dikatakan celaka oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan didoakan kejelekan oleh malaikat Jibril. Demikian juga orang yang bertemu dengan bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah dikondisikan oleh Allah sebagaimana telah kita jelaskan. Pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, rahmat Allah turun begitu banyak. Kemudian setan-setan dibelenggu. Kemudian ada malaikat yang menyuruh untuk memotivasi beramal soleh. Tiap malam diberi ampunan, diberi jaminan ampunan tiap malam selama 1 bulan. Masa malam pertama kita diampuni, kemudian malam kedua juga tidak diampuni, sampai malam 30 tidak diampuni terus. Kan ada 1 malam di antara 29 malam, 30 malam ada kesempatan. Kemudian setelah lewat 30 hari tidak diampuni sama sekali, maka ini hamba yang celaka. Syaqi Abdul, celaka hamba seperti ini. Celaka hamba seperti ini. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi seorang berusaha kalau di bulan Ramadan untuk beramal saleh, untuk bisa berpuasa dengan sebaik-baiknya, untuk bisa sholat malam dengan sebaik-baiknya, untuk bisa menghidupkan Lailatul Qadar dengan sebaik-baiknya. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam yang sangat mulia, sampai-sampai Allah turunkan surat khusus tentang Lailatul Qadar, surat Al-Qadar. Allah namakan dengan surat, atau dinamakan oleh para ulama dengan surat Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Di sini maksudnya apa? Al-Qur'an. Jadi kalau anda lihat surat dalam Al-Qur'an, surat Al-Qadar urutannya setelah surat Al-Alaq. Surat Al-Alaq adalah surat yang ayat yang pertama kali turun kepada Nabi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini 5 ayat pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Al-Qur'an. Setelah Allah menyebutkan tentang surat Al-Alaq, Allah sebutkan tentang surat Al-Qadar. Allah mengatakan inna anzalnahu, sungguh kami telah menurunkannya. Ini apa? Orang baca sudah ngerti meskipun tidak disebut Al-Qur'an. Di sini maksudnya kata ganti dari apa? Al-Qur'an. Artinya inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Ya. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan yang telah diturunkan Al-Qur'an di bulan tersebut. Jadi Allah memilih bulan Ramadan secara khusus. Jadi di antara seluruh bulan-bulan Allah pilih bulan Ramadan untuk diturunkan Al-Quran. Dan di dalam bulan Ramadan di antara sekian hari-hari Allah pilih Lailatul Qadar sebagai waktu untuk turunnya apa? Al-Quran. Jadi ada malam yang sangat mulia. Kemudian kata Allah, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar." Tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Ini uslub seperti ini, metode seperti ini menunjukkan akan agungnya sesuatu. Seperti Allah mengatakan Al-Qari'ah, Mal Qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, hari kiamat. Apakah itu hari kiamat? Tahukah engkau apa itu hari kiamat? Ini pertanyaan-pertanyaan yang menunjukkan akan dahsyatnya dan agungnya sesuatu. Kalau tadi Allah mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar, tahukah engkau Lailatul Qadar itu apa? Untuk menunjukkan agungnya Lailatul Qadar. Kemudian kata Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada malam tersebut turun para malaikat dan juga malaikat Jibril
turun di malam tersebut dengan izin Rabb mereka. Maka datanglah keselamatan sampai terbit fajar malam tersebut. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lailatul Qadar dinamakan dengan Lailatul Qadar disebut oleh para ulama karena 3 sebab. Sebab pertama dinamakan Lailatul Qadar karena Al-Qadar artinya Asy-Syaraf, artinya mulia. Jadi Lailatul Qadar artinya Lailatul Dzatus Syaraf, Lailatul Syarifah, malam yang mulia, malam yang penuh dengan kemuliaan. Maka dikatakan dengan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak mulia? Di malam tersebut turun Al-Qur'anul Karim. Di malam tersebut turun Al-Qur'anul Karim. Kemudian di antara makna Lailatul Qadar karena di malam tersebut Allah turunkan takdir sanawi, takdir tahunan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna mundirin. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Amrin min indina. Kata Allah Subhanahu wa taala, kami turunkan Al-Qur'an di malam penuh keberkahan, itu Lailatul Qadar. Dan kata Allah, fiha yufraqu kullu amrin hakim. Pada hari tersebut, pada malam tersebut ditetapkanlah seluruh perkara yang bijaksana. Inilah disebut kata para ulama dengan takdir sanawi, takdir tahunan. Yaitu setiap malam Lailatul Qadar Allah menentukan takdir sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya apa yang terjadi Allah turunkan, Allah kabarkan kepada para malaikat tentang takdir yang akan berlaku dari Lailatul Qadar sekarang sampai Lailatul Qadar tahun berikutnya. Dan kita tahu bahwasanya seluruh takdir tercatat di Lauhul Mahfuz. Dalam hadis kata Nabi SAW, Inna Allah kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50,000 sanah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menulis seluruh takdir seluruh makhluk 50,000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Awal ma khalaqa Allahu al-qalam. Pertama kali Allah ciptakan dari makhluk adalah pena. Faqala aktub, kata Allah, pena tulislah. Kata pena, wa madza aktub, apa yang harus aku tulis? Maka Allah katakan, uktub maqadir al-khalaiq, tulislah takdir seluruh makhluk. Maka pena pun menulis. Dan ini dituliskan, takdir Allah dituliskan di Lauhul Mahfuz. Dituliskan di mana? Di Lauhul Mahfuz. Dan tidak ada yang tahu isinya Lauhul Mahfuz kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang tahu. Takdir Allah itu sirrullahil maktum, rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang tahu isi di Lauhul Mahfuz. Malaikat pun tidak tahu. Apalagi Nabi Muhammad SAW pun tidak tahu. Ya. Akan tapi Allah mengkabarkan sebagian masa depan kepada malaikat dan juga sebagian masa depan kepada para nabi. Akan tapi tidak semua diberitahu. Yang mengetahui secara mutlak Lauhul Mahfuz adalah Allah, hanya Allah semata. Oleh karena Lauhul Mahfuz itu ibarat seperti database, bank data, semua data tentang masa depan semua tercatat di Lauhul Mahfuz. Terkadang Allah turunkan sebagian data tersebut secara bertahap. Contohnya seperti ada yang namanya takdir umri. Takdir umri adalah setiap janin dalam perut, ya, tatkala telah mencapai 3 bulan atau 4 bulan, maka Allah mengirim fayursalu ilaihi malak, maka Allah mengirimkan malaikat. Ya. Fayu'maru bi arba'i kalimatin. Maka malaikat tersebut diperintahkan untuk mencatat 4 perkara. Dikat rizki wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyin aw sa'id. Maka dicatat rezekinya, malaikat catat. Ajalnya kapan, malaikat catat. Kemudian amalannya bagaimana, malaikat catat. Dan surga atau neraka, malaikat catat. Ini namanya takdir berkaitan dengan umur sang hamba. Dicatat kapan? Setiap hamba dijanin. Dalam janin data malaikat mencatat. Ini takdir ini dicatat oleh malaikat, diambil dari database. Dari apa? Dari bank data yang ada di Lauhul Mahfuz, tidak bertentangan. Paham? Kemudian juga seperti takdir tahunan. Setiap di malam Lailatul Qadar Allah ambil sebagian data dari Lauhul Mahfuz, kemudian Allah turunkan hanya data untuk setahun saja. Untuk data apa yang terjadi selama setahun, sehingga malaikat mengetahui apa yang akan terjadi selama setahun. Itu yang disebut dengan takdir sanawi. Dan itu dilakukan oleh Allah setiap malam Lailatul Qadar. Oleh karenanya disebut dengan Lailatul Qadar, artinya malam yang di situ diturunkannya takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara makna qadar adalah takdir. Kemudian sebab ketiga dinamakan dengan Lailatul Qadar karena Al-Qadar dalam bahasa Arab artinya sempit. Jadi Allah sebutkan dalam banyak ayat.
Contohnya kata Allah Subhanahu wa taala, liyunfiq dzu sa'atin min sa'ati, wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah. Hendaknya seorang yang memiliki kelapangan harta menginfakkan sesuai dengan kelapangannya. Wa man qudira 'alaihi rizquhu, dan barang siapa yang disempitkan rezekinya, falyunfiq mimma ataahu Allah, maka dia infakkanlah semampunya. Di sini qudira artinya disempitkan rezekinya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna Allah yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdiru. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala melapangkan harta kepada sebagian orang, wa yaqdir, dan terkadang Allah menyempitkan harta tersebut kepada sebagian orang. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma idza nabtalahu faqudira alaihi rizquhu fa yaqulu rabbi a'anan. Adapun seorang hamba tatkala Allah uji dia, faqudira alaihi rizquhu, lalu Allah sempitkan rezekinya, maka dia mengatakan Allah telah menghinakan aku. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wa dhannuni idza muqadiban fa dhanna an lan naqdir alaihi. Dan Nabi Yunus alaihissalam tatkala pergi marah terhadap kaumnya, dan dia menyangka bahwa Allah tidak akan menyempitkan dia. Ternyata Allah uji dia dengan ditelan oleh ikan paus. Jadi al-qadar dalam bahasa Arab artinya disempitkan. Oleh karenanya yang dimaksud dengan Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Kenapa dikatakan malam tersebut malam yang sempit? Karena tatkala malam tersebut banyak malaikat yang turun memenuhi bumi ini. Sebagaimana firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Pada malam tersebut turunlah para malaikat. Tanazzalu dalam bahasa Arab asalnya tatanazzalu. Tatanazzalu itu artinya dalam bahasa Arab, kalau orang mengerti bahasa Arab ngerti. Tatanazzalu artinya turun yang begitu banyak dan terus menerus. Namanya tatanazzalu. Tanazzalu, namun tak pertama dihilangkan. Ini boleh dalam bahasa Arab. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Maka pada malam tersebut turunlah banyak malaikat dari langit turun ke bumi. Demikian juga malaikat Jibril juga turun ke bumi. Dan malaikat Jibril sudah pernah turun sebelumnya. Waktu Lailatul Qadar, waktu menurunkan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad SAW. Dan setiap tahun malaikat Jibril juga alaihissalam ikut turun bersama malaikat-malaikat yang lain memenuhi bumi ini, sehingga malam tersebut dikatakan malam yang sesat karena banyak malaikat yang turun. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dan keselamatanlah malam tersebut penuh dengan keselamatan sampai subuh hari. Jadi Lailatul Qadar berakhir tatkala azan subuh, maka berakhirlah Lailatul Qadar. Dimulai dengan terbenam matahari sampai terbit fajar. Ada yang mengatakan salamun hiya hatta, yaitu para malaikat melewati masjid Allah mencari hamba-hamba Allah yang sedang beribadah, dan mereka mengatakan keselamatan bagi kalian wahai hamba-hamba Allah yang sedang beribadah. Ya. Maka jangan sampai tatkala di malam Lailatul Qadar antum sedang sibuk di mall. Di mall sibuk habis, tidak beribadah sama sekali, ke mall sana sini, sana ke sini, sana ke sini, sana ke sini, pulang tinggal tidur, ya. Malam Lailatul Qadar diisi dengan tidur pulas. Jangan sampai demikian. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan Lailatul Qadar, kata Allah Subhanahu wa taala, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah tidak mengatakan Lailatul Qadar seperti 1000 bulan tidak. Tapi Allah mengatakan Lailatul Qadar khairun. Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya barang siapa beribadah semalam di malam Lailatul Qadar, minimal seperti dia beribadah selama 83 tahun yang tidak ada Lailatul Qadar. Seperti 83 tahun tidak ada Lailatul Qadar. Sebagian ulama menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar ini hanya dikhususkan kepada umat Muhammad. Hanya dikhususkan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kasih sayang Allah kepada umat Muhammad. Umat Muhammad umurnya pendek-pendek, berbeda dengan umat-umat terdahulu. Nabi Nuh alaihissalam Allah sebutkan dalam Al-Quran, "Falabitha fihim alfa sanatin illa 50 'am." Maka Nabi Nuh menetap di kaumnya untuk berdakwah selama 950 tahun. Itu waktu dakwahnya Nabi Nuh. Belum tahu umurnya berapa. Yang jelas lebih dari 950 tahun. Tapi dia berdakwah selama 950 tahun. Itu umurnya panjang-panjang. Umur Nabi Nuh 1000-an tahun, Allah atau lebih. Bagaimana dengan umur kita? Umur kita pendek-pendek.
Kata Nabi SAW, "A'maru ummati baina 60 ila 70 wa aqalla man yajuzu dzalik." Bahwasanya umur umatku antara 60 sampai 70 tahun, dan hanya sedikit yang melewati ini. Hanya sedikit. Makanya saya ingin cek siapa di antara bapak-bapak yang punya lebih dari 70 tahun. Coba katakan, lebih dari 70 tahun ada nggak? Nggak ada, semuanya kemana? Sudah hilang. Semuanya kemana? Nggak ada. Yang di bawah 70 tahun, lebih dari 60, katakan. Yang lebih dari 60 tahun ada nggak? Sudah nggak ada juga. Yang lebih dari 50, bawah berapa? 58. Sudah sebentar lagi. Insya Allah jelas, pasti. Meskipun yang muda-muda belum tentu belakangan, bisa jadi di luar. Demikianlah kehidupan ini, kehidupan cuma sebentar. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu." Ketahuilah bahwa kehidupan dunia adalah permainan dan sedang gurau. Namanya bermain itu cuma sebentar, tahu-tahu selesai. Namanya sedang gurau juga sebentar. Betapapun antum lama bermain akan selesai. Tiba-tiba game over, selesai. Karena orang yang rambutnya sudah putih, jenggotnya sudah putih, sebentar lagi game over. Yang rambutnya hitam pun belum tentu game overnya lebih lama, jadi lebih cepat game over. Kita nggak tahu. Yang jelas umur kita terbatas, oleh karenanya di antara rahmat Allah, Allah memberikan kesempatan Lailatul Qadar. Artinya apa? Seorang kalau dia diberi taufik oleh Allah beribadah Lailatul Qadar, semalam saja dia semangat ibadah, seakan-akan dia beribadah seumur hidup. 83 tahun, artinya umur yang dipanjangkan umurnya. Umur kita sekitar 60 sampai 70. Seandainya umur dia 83 tahun, jadi kalau dia berisia satu malam, seakan-akan bayangkan dalam dirinya, seakan-akan dia beramal seumur hidup. Kita beramal tidak sampai 83 tahun. Kita ini banyak yang dipotong-potong, ya. Kita taruh 60 tahun, kemudian dipotong 15 tahun, baru balik kan. Tinggal berapa? Tinggal sedikit, tinggal berapa? 60 kurang 15 tinggal berapa? 45. Belum lagi dipotong tidurnya 20%, tinggal berapa? Belum lagi dipotong kerjanya, belum lagi dipotong macam-macam, main sedikit tinggal sedikit ibadah. Sekarang kalau kasih kesempatan seorang beristirahat satu malam ini, istirahat sungguh-sungguh, maka seakan-akan dia beribadah 83 tahun. Seandainya 10 tahun dia dapat Lailatul Qadar setiap selama 10 tahun, maka seakan-akan dia beribadah 830 tahun. Luar biasa. Nanti akan nampak hasilnya di akhirat. Tidak sama antara orang yang beribadah Lailatul Qadar dengan orang yang tidak beribadah. Surganya lain, tidak sama. Bidadarinya lain, tidak sama. Tidak sama. Boleh darajat untuk mengambil masing-masing sesuai dengan amalnya, tidak akan sama. Oleh karena Allah Maha Adil, maka sekarang Allah berikan kepada kita kesempatan untuk beribadah di malam Lailatul Qadar. Orang semangat, terutama di malam-malam ganjil, di malam terakhir bulan Ramadan. Sekarang malam berapa? Sekarang malam berapa? Malam ke-22 kalau pemerintah. Kalau Muhammadiyah malam 23. Jadi pemerintahnya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang supaya untuk motivasi dirinya, dia hidup. Orang manusia sekarang suka kalau dibuat hitung-hitungan. Sekarang kita azan maghrib jam berapa? Jam 6 kurang 5 kira-kira. Taruhlah jam 6 azan maghrib. Azan subuh kira-kira jam 5, ya kan? Jam 5 kurang. Berarti antara maghrib sampai azan maghrib sampai azan subuh kira-kira 11 jam. 11 jam ini kalau kita isi sama seperti 83 tahun. Taruhlah 10 jam sampai gampang hitungannya. 10 jam sama dengan 80 tahun. Artinya kalau antum 1 jam istighfar kepada Allah, zikir istighfar, maka seperti antum ibadah 8 tahun. Antum baca Quran 1 jam, seakan-akan baca Quran sebanyak berapa? 8 tahun. Oleh karena ini buat antum semangat. Setiap detik ibadah Qadar bermanfaat untuk astagfirullah, seakan-akan 2 kali, namun hitungannya banyak. Itu pasti udah ribuan kali atau jutaan kali kalau di malam Lailatul Qadar ini. Jadi jangan malas untuk istighfar, jangan malas untuk baca Quran, jangan malas untuk beribadah, sedekah, pokoknya kerjainlah sehingga malam tersebut tidak hilang sia-sia, tapi diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kapan malam Lailatul Qadar? Dahulu Nabi SAW mencari Lailatul Qadar, sehingga Nabi SAW iktikaf. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Nabi SAW begitu awal bulan Ramadan Nabi iktikaf. 10 malam hari pertama SAW iktikaf.
kemudian beliau belum dapat Lailatul Qadar. Beliau lanjutkan lagi 10 malam kedua, iktikaf lanjut terus, belum juga dapat Lailatul Qadar. Maka pada tatkala masuk 10 hari terakhir, maka Nabi diberitahu oleh Allah bahwasanya Lailatul Qadar terdapat di 10 hari terakhir. Maka Nabi memanggil para sahabat, kata Nabi SAW, pada siapa yang ingin iktikaf, maka iktikaflah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena itulah malam Lailatul Qadar di malam-malam di sekitar 10 bulan Ramadan. Jadi Nabi SAW saking semangatnya untuk mencari Lailatul Qadar, Nabi pernah iktikaf sebulan penuh. Namun setelah itu pada tahun-tahun berikutnya Nabi hanya iktikaf di 10 malam yang terakhir. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya ada beberapa pendapat di kalangan para ulama tentang kapan malam Lailatul Qadar. Ada pendapat yang mengatakan malam Lailatul Qadar mungkin setiap bulan Ramadan, entah malam pertama, malam kedua, malam ketiga, pokoknya dari awal sudah mungkin ada malam Lailatul Qadar. Ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasanya Lailatul Qadar malam 27. Ini banyak ulama berpendapat demikian, menjazmkan, meyakinkan bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-27. Kenapa? Karena di zaman Nabi pernah Nabi menyatakan Lailatul Qadar dan para sahabat mimpi, dan ternyata malam tersebut malam ke-27. Malam ke-27. Pendapat yang ketiga, pendapat yang sangat kuat, sebagaimana pendapat dari tiga mazhab, mazhab Maliki, mazhab Hambali, dan mazhab Syafi'i. Oleh karena ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Rajab dan Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, bahwasanya Lailatul Qadar berpindah-pindah di malam-malam ganjil di 10 malam terakhir. Tahun ini bisa jadi malam 21, tahun depan bisa jadi malam 23, tahun depan bisa jadi malam 25, tahun depan bisa jadi malam 27, tergantung yang Allah kehendaki. Kenapa? Dalilnya apa? Di zaman Nabi pernah malam Lailatul Qadar malam 21, pernah terjadi di zaman Nabi Lailatul Qadar malam berapa? Malam 21. Dan juga pernah terjadi di zaman Nabi malam Lailatul Qadar malam 27. Pada tahun-tahun yang lain, ini dalil bahwasanya malam Lailatul Qadar berpindah-pindah. Rasulullah SAW mengatakan iltamisuha fil ashrul awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Jadi malam 21 mungkin Lailatul Qadar, malam 23 mungkin Lailatul Qadar, malam 25 mungkin Lailatul Qadar, malam 27 mungkin Lailatul Qadar, malam 29 mungkin Lailatul Qadar, malam 31 tidak mungkin. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sini pendapat yang menyatakan bahwasanya nuzulul Quran jatuh pada tanggal 17 Ramadan, pendapat yang kurang kuat. Meskipun ada riwayat-riwayat tentang 17 Ramadan, namun riwayatnya semuanya lemah, tidak bisa dijadikan apa? Jadi karena Lailatul Qadar 10 malam terakhir bulan Ramadan, sementara 17 itu di tengah-tengah, bukan 10 malam terakhir bulan Ramadan. Ikhwani fillah wa fiddin azallahu wa iyyakum. Suatu saat Rasulullah SAW keluar dari rumahnya ingin mengabarkan kepada para sahabat kapan malam Lailatul Qadar. Allah beritahu Nabi malam tertentu malam Lailatul Qadar. Maka Nabi tatkala keluar hendak menyampaikan kapan malam Lailatul Qadar, tiba-tiba ada 2 orang yang bertengkar. Maka akhirnya Nabi dilupakan. Kata Nabi SAW, ini kharajtu liukhbirahu bilailatul qadar. Saya keluar untuk menyampaikan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Fatalaqa rajulani, namun ada 2 orang yang bertengkar. Farufi'at, maka ilmu tentang Lailatul Qadar tadi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, saya dibuat lupa. Wa asa an yakuna khairan lakum. Kata Nabi, semoga ini yang terbaik bagi kalian. Semoga ini yang terbaik bagi kalian. Jadi inilah kata para sebagian ulama, ini bahayanya bertengkar. Lihat, gara-gara 2 sahabat ini bertengkar, rahmat Allah hilang, diangkat sehingga tidak tahu kapan Lailatul Qadar. Gara-gara ada pertengkaran di antara 2 sahabat. Karena saya ingatkan kepada para suami dan para istri, jangan suka bertengkar. Ya, bisa jadi rahmat Allah akan turun, nggak jadi turun gara-gara bertengkar. Tadinya rezekinya mau turun, nggak jadi turun rezekinya, jadi banyak utang gara-gara sering apa? Bertengkar. Oleh karenanya harus sabar, ngerti, ya, mengalah, apalagi di hadapan anak-anak, jangan suka apa? Bertengkar. Sesekali ya nggak apa-apa, tapi jangan sering-sering. Adapun sering-sering maka tidak baik, akan menghilangkan rahmat Allah. Allah mengatakan, "Wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru." Janganlah kalian bertengkar, maka kalian akan kalah dan akan hilanglah kekuatan kalian. Bersabarlah. Ini firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berusaha untuk menghindari segala bentuk pertikaian, termasuk antara suami istri, demikian juga antara dai misalnya, ya. Jangan egois kemudian tidak punya berlapak dada dalam masalah
misalnya khilafiyah, maunya menang sendiri, pendapat orang lain tidak dihargai, ini menyebabkan timbul perselisihan. Akhirnya kalau sudah di atas berselisih, yang bawah juga berselisih, lalu perkaranya perkara masalah khilafiyah tidak berlapang-lapang. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Nabi dilupakan oleh Allah kapan adanya Lailatul Qadar. Maka Nabi menyuruh untuk mencari di sepertiga di 10 malam terakhir, di malam-malam ganjil, malam 21, terutama malam 25, 27, 29. Dan sangat-sangat diharapkan Lailatul Qadar itu malam 27, sangat-sangat diharapkan. Lailatul Qadar itu malam 27. Dan inilah yang banyak diyakini oleh orang-orang Arab Saudi. Kita kalau di Madinah, pokoknya kalau sudah malam 27 sudah siap-siap, masjid akan ramai sekali. Malam 27 dan malam 29. Tapi yang paling ramai malam 27. Karena banyak di antara mereka yang meyakini bahwasanya malam 27 adalah malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar sehingga luar biasa ramainya Masjid Nabawi dan Masjidil Haram pada malam 27. Jadi orang-orang Madinah yang agak jauh, mereka tarawihnya bukan di Masjid Nabawi, mereka tarawihnya di masjid-masjid kampung mereka. Namun kalau malam 27 mereka pada tumpah semua kemana? Ke Masjid Nabawi. Kalau kita lagi, makanya jauh sebelum azan, kalau sudah ke toilet, kalau toiletnya belakang nggak bisa masuk lagi, nggak bisa masuk lagi. Saya kenapa? Dan saya pernah mengalami demikian. Saya sempat terasa sudah di dalam, dan saya keluar mau masuk lagi sudah nggak bisa. Sudah full, sudah ada bisa tempat kenapa malam 20, malam 27 saya lupa kalau itu malam 27. Akan tadi saya katakan bahwasanya yang pendapat yang kuat yang dipilih oleh 3 mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Hambali dan mazhab Syafi'i, bahwasanya Lailatul Qadar berbeda-beda dari satu malam ke malam yang lainnya. Karenanya kita berusaha untuk beristihad, beribadah sebaik-baiknya di 10 malam yang terakhir. Sebagaimana kebiasaan Nabi SAW, jika ada pada al-Ashar syadda mizarahu. Nabi SAW sudah masuk 10 malam terakhir, maka dia kencangkan sarungnya. Maksudnya apa? Dia tidak menggauli istrinya. Dia kencangkan sarungnya. Ustaz, saya nggak pakai sarung, Ustaz, saya pakai celana. Ya, celananya dikencangin. Ini hanyalah kinayah biasa. Bahwasanya Rasulullah SAW menjauhi istri-istrinya. Wa ahya lailahu, dan Nabi menghidupkan malam tersebut. Wa aiqadha ahlahu, dan Rasulullah SAW membangunkan istrinya. Jadi Rasulullah SAW begadang di malam tersebut, ahya lailahu. Di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Apa makna Rasulullah SAW menghidupkan malam tersebut, ahya lailahu? Ada yang berpendapat Nabi tidak tidur sama sekali malam tersebut, malam-malam ganjil. Nabi tidak tidur, terutama 10 malam terakhir dan terutama malam-malam ganjil. Nabi tidak istirahat di malam hari, istirahatnya di siang hari. Ini pendapat. Pendapat yang lain mengatakan tidak, Nabi tetap tidur. Yang disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW tidak pernah sholat malam sampai semalam suntuk, tidak pernah. Rasulullah SAW pasti menyertai dengan apa? Tidur. Ya, tidur. Allah alam bisawab, orang tidur lebih baik karena dia menjalankan ibadah dengan semangat lebih baik daripada menjalankan dengan apa? Malas-malas. Oleh karenanya kalau malam-malam ganjil usahakan tidur agak tempo, tidur agak cepat agar bangun kemudian bisa ibadah sebanyak-banyak sholat malam. Kalau sudah sholat malam sejam, baca Quran sejam, sudah baca Quran sejam, zikir sejam, pokoknya dibagilah waktu untuk apa? Beribadah, terutama malam-malam ganjil. Nanti siang baru tidur, tidak jadi masalah. Kalau kita di Mekah dan Madinah sudah tidak sempat untuk tidur, malam itu susah untuk tidur, tidak ada waktu untuk tidur. Kenapa? Karena sholat dua rakaat. Rakaat pertama sekitar jam 8:30 sampai jam 11 saya dulu, setengah 11, jam 11. Kemudian selesai itu kalau pulang ke rumah, sampai di rumah mungkin dia tinggal jalan-jalan agak macet aja sedikit, jam setengah 12 mungkin makan lagi, rakaat kedua makannya. Kemudian balik lagi, jam 1 sudah mulai sholat malam lagi, yang mulai. Balik ke masjid, jam setengah 1 sudah jalan ke masjid, jam 1 selesai jam 3:15. 3:15 pulang ke rumah lagi, tinggal sedikit sudah azan, tinggal makan selesai. Maka begitu habis azan subuh langsung tumbang semua. Kalau kita ketika kita lihat begitu selesai azan subuh semuanya tumbang. Ada yang masih bertahan, nunggu sampai waktu syuruk, zikir terus ngantuk-ngantuk sampai waktu syuruk. Ada waktu syuruk sholat 2 rakaat, habis itu langsung sepi masjid, ada yang berjalan-jalan. Semua tidur. Kenapa? Balas dendam. Tidur sampai menjelang zuhur. Menjelang zuhur. Kan enggak kuat. Kita manusia normal, kita bukan sahabat. Sampai setengah 12 baru bangun. Kebelat biasanya. Oh, sudah kebelat pergi. Karena masjid ada AC. Lalu pergi ke kamar mandi, bayar dari sholat zuhur, sholat zuhur dikit-dikit tidur lagi. Sampai menjelang asar. Menjelang asar, habis asar terus sudah tidak tidur. Kenapa? Sudah waktunya berbuka. Jadi gitu, gimana lagi? Apalagi mau tidur, semalam suntuk tidak
tidak tidur. Terpaksa tidak tidur karena memang kondisinya tidak bisa bikin tidur. Tapi kalau kita di sini alhamdulillah tarawihnya cuma 1 jam, setengah jam sudah selesai. Waktu tidur masih panjang. Mereka ini tidur sebentar, jam 12 kita bangun. Pada tarawih mungkin kalau makan sudah tidur. Jam 12 bangun, pasang beker, bangun, bikin kopi, sengaja begadang. Kuat insya Allah sampai subuh. Jam 12 bangun, kemudian apa? Itu jam 1 lah, kalau memang ngantuk sekali jam 1 bangun, maka bikin kopi, sholat sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau sudah capek baca Quran sudah capek, apalah mungkin dan zikir, baca tafsir, dengar ceramah, pokoknya isi waktu tersebut dengan ibadah sampai terbit fajar. Inilah yang akan dilakukan oleh seorang terkadang di 10 malam Qadar. Ingat, sekali Anda dapat taufik beribadah di 1 malam Qadar, seakan-akan Anda beribadah 83 tahun minimal. Bayangkan ini akan Anda rasakan manfaatnya terkala di akhirat kelak. Ternyata ya, nikmat lebih banyak, surga lebih mulia karena Anda beribadah di malam-malam Lailatul Qadar. Sekarang saya saja yang bisa disampaikan. Ada yang bertanya? Panitia kita jam berapa? Jam 5 ya? Mana panitia? Setengah 6 kelamaan, saya mau pulang. Kelamaan setengah 6, macet di jalan. Ustaz, apakah wanita yang tidak beriktikaf di masjid bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Lailatul Qadar tidak disyaratkan harus iktikaf. Namun iktikaf itu yang terbaik karena kondisi kita mengkondisikan diri kita untuk konsentrasi ibadah. Kalau kita sedang iktikaf, jauh dari melihat hal yang haram, tidak melihat cewek-cewek di jalan, pandangan kita terjaga, bisa baca Quran di masjid, maka iktikaf adalah kondisi yang terbaik untuk meraih Lailatul Qadar. Namun tidak harus orang Lailatul Qadar dengan iktikaf. Saya katakan Lailatul Qadar akan dialami oleh setiap orang. Lailatul Qadar itu seperti bulan Ramadan. Bulan Ramadan semua orang dapat. Orang akhir pun tahu di malam bulan Ramadan. Tetapi yang jadi masalah bukan mendapat malam tersebut, tetapi apakah Anda beribadah di malam tersebut, itu masalahnya. Setiap orang kan ada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar bukan cuma di masjid ini saja, di masjid sana tidak, di jalan tidak ada Lailatul Qadar. Namanya malam. Malaikat turun semuanya. Malam itu Lailatul Qadar, malam yang mulia. Tetapi jadi pertanyaan, apakah kita beribadah di malam tersebut, itu yang menjadi pertanyaan. Karena saya katakan seorang mendapat Lailatul Qadar tidak mesti harus iktikaf. Mungkin dia di rumah, dia sholat malam sendiri, ya, tidak sempat ke masjid, dia sholat malam baca Quran di rumah. Insya Allah dia telah mengisi malam harinya dengan Lailatul Qadar. Tapi tentu kualitas orang yang iktikaf lebih baik daripada orang yang tidak iktikaf. Oleh karenanya bisa saja wanita haid dapat Lailatul Qadar. Dia haid tapi malam tersebut dia baca Quran, dan wanita haid boleh baca Quran. Dia zikir, ya, kemudian dia mungkin beristighfar kepada Allah. Oleh karenanya Aisyah mengatakan kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ara'aita law alimtu lailatul qadri ayya lailatin hiya, madza aqul?" Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu kalau saya tahu malam ini Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwasanya seorang terkadang bisa ada feeling, ada perasaan kayaknya ini malam Lailatul Qadar. Seakan-akan dia semangat, kok dia lebih khusyuk. Ini ada feeling bahwa itu Lailatul Qadar. Apa yang harus aku ucapkan wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, "Quli Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu." Katakanlah. Rasulullah mengajarkan doa yang paling dianjurkan pada malam tersebut. Rasulullah tidak mengatakan kepada Aisyah minta surga, tidak. Ya, orang boleh minta surga di malam Qadar, tapi yang paling utama minta ampunan. Katakanlah, ya Allah, punya innaka afuwwun, engkau adalah Maha Pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai ampunan, fa'fu anni, maka ampunilah. Ini saya katakan tadi, kalau orang sudah diampuni otomatis masuk apa? Surga. Karena Rasulullah sudah dijamin masuk surga karena telah dijamin dosa-dosanya diampuni oleh Allah dalam Al-Qur'anul Karim. Jadi maksud saya tidak harus orang iktikaf untuk mendapatkan Lailatul Qadar, ya. Tetapi yang penting malam tersebut dia banyak beribadah di malam-malam tersebut, setiap detik, setiap jam sangat bernilai di malam-malam tersebut. Kalau bisa iktikaf, alhamdulillah. Kalau tidak bisa karena ada uzur, tidak harus iktikaf. Iktikaf punya sunnah. Namun kalau ada waktu tidak ada uzur, maka sebaiknya dia iktikaf. Sebaiknya dia iktikaf, terutama di malam-malam ganjil. Dia berusaha iktikaf. Kalau tidak bisa iktikaf 10 hari penuh, iktikaf di malam-malam ganjil aja. Ya, di malam-malam ganjil. Pokoknya dia berusaha ada malam dia iktikaf untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.